Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Saya harapkan kabar kalian baik-baik saja. Kalian simak video berikut ini ya nak. Kandungan hadis keutamaan sholat berjamaah. Coba sekarang kita amati gambar di samping. Nah, itu kira-kira gambar apa ya anak-anak? Ya, jadi itu adalah gambar orang yang telah selesai melakukan sholat berjamaah. Nah, masih ingat kan hadis yang kemarin kita hafalkan? Dengan sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala sebanyak berapa? Iya, 27 derajat. Oleh karenanya, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya sholat berjamaah itu dilakukan paling sedikit oleh 2 orang, yaitu imam dan makmum. Dan apabila orang yang mengerjakan sholat sendiri itu disebut dengan munfarid, bukan sholat berjamaah. Nah, selanjutnya adalah hikmah sholat berjamaah. Apa sih manfaat yang kita dapatkan kalau kita rajin sholat berjamaah? Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan. Jadi dengan kita berjamaah, kita akan disiplin melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam. Dengan kita saling bertemu ketika setelah selesai sholat berjamaah akan menumbuhkan persatuan antar umat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa sosial dan hidup bersama. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa kasih sayang. Nah, biasanya kalau kita bertemu dengan orang lain, kita akan saling bercerita, saling bertukar pikiran, kemudian terjalinlah silaturahim antar sesama. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan sifat tolong-menolong. Nah, ketika kita bertemu dengan teman yang memiliki kesulitan, maka kita dapat menolongnya. Kita cukupkan dulu pelajaran Quran hadis hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan adzan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau jahr dan ada yang dilirihkan atau sir. Selanjutnya, bacaan yang dinyaringkan adalah yang pertama, bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi' dan salam. Yang kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, sholat 2 hari raya, tarawih, dan witir. Yang selanjutnya, bacaan amin di imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan yang terakhir, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Itulah tata cara dari
pada sholat berjamaah yang harus kalian mengerti. Selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar yang mencerminkan keadaan sholat berjamaah. Di situ terdiri dari makmum dan imam. Sebagai imam, kita tentunya ada di paling depan, dan sebagai makmum kita ada di belakang imam. Posisi kita jikalau kita bermakmum itu kalau andaikan barisan paling depan itu masih ada yang kosong, maka seharusnya kita isi terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengisi posisi belakang. Sudah penuh, barulah kita mengisi posisi di belakang yang masih longgar, seperti itu. Gambar selanjutnya adalah posisi barisan makmum yang kedua dan seterusnya. Makmum posisi yang barisan kedua itu seharusnya dimulai dari tengah dulu, baru ke kanan dan ke kiri ya. Itu ilustrasinya ada di gambar. Jangan sampai posisinya seperti itu salah. Maka seharusnya yang benar ada di samping kanan dari gambar yang ada di papan tulis itu ya. Jadi posisi yang benar itu di situ. Terus selanjutnya sampai habis itu dari kiri ke kiri, habis itu ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya seperti itu. Lalu ganti soft atau barisan yang ketiga dan seterusnya. Berikutnya adalah tata cara sholat berjamaah 2 orang. Itu ada ilustrasi, 4 ilustrasi. Yang satu adalah yang benar. Ketika kita berjamaah 2 orang, imam 1 dan makmum 1, maka imam ada di depan dan yang makmum ada di belakang, imam di samping kanan ya. Ingat, di samping kanan seperti gambar yang tercentang di papan tulis. Yang beri tanda silang itu berarti yang salah. Berikutnya, jika jumlah berjamaah dilakukan dengan 3 orang seperti gambar yang di papan tulis, bahwa gambar yang di pojok kiri atas itu salah. Alurnya mulai diurut dari nomor 1. Ketika makmum yang pertama itu ada di kanan imam, agak ke belakang, dan datanglah makmum yang kedua dengan berbaju biru itu memastikan posisi lurusnya dengan makmum yang pertama, maka di ilustrasi gambar yang kedua dia menempatkan pada posisi samping kiri pada makmum yang pertama, lalu disempurnakan langsung di gambar yang nomor 3 seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.